lagi rame nih tentang yang namanya pansos nih guys. Memang kita berdekatan dengan ulama, berdekatan dengan orang-orang hebat, kemudian kita jadi ikut hebat. Pokoknya kita punya hati nurani. Sekiranya kita mau post sesuatu ya, ini baik tidak? Kayaknya kita perlu meningkatkan rasa tawadu tadi lah. Ya. Sebaik-baik saya, lebih baik orang lain. seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Nah, itu tawadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, senang banget nih kita di sini bersama sahabat Kompas juga dan juga Ustadz Dery di sini. Alhamdulillah sehat ya. Gimana Ustadz? Alhamdulillah, Masya. Seger ya. Ustadz, kita udah lama berteman tapi baru ini ketemunya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa bersilaturahmi juga dengan teman-teman di sini semuanya sehat juga ya. Alhamdulillah. Mukanya jangan tegang-tegang banget karena kita ini punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol sama Pak Ustadz gitu kan ya. Dan lagi rame nih tentang yang namanya pansos nih guys gitu. Pansos, panjat sosial ya? Panjat sosial, kalau bahasa Inggrisnya social climber lah katanya gitu. Tapi teman-teman di sini ada yang pernah pansos barangkali? Sebelumnya nama aku Dimas. Oke, Dimas. Oh ya nih kemarin kan kita tadi lagi ngomongin pansos ya. Ngomong tentang pansos nih kemarin nih Ayah Sultan mau nyalonin jadi lurah. Oh, Masya Allah. Banyak masang inian spanduk di dekat rumah-rumahnya. Aku lihat, waduh, bapaknya Sultan nih mau nyalonin jadi lurah. Di mana-mana spanduknya fotonya bapaknya Sultan nih. Gitu. Keren juga nih kata bapak Sultan nih. Iya. Terus gimana itu? Lurah di mana ayahnya, Sultan? Iya kebetulan ayahku di Tanah Abang sih. Oh, Masya Allah. Iya jadi untuk masang pamflet atau spanduk-spanduk itu ya untuk narik perhatian warganya aja supaya nanti kalau di pemilihan ya dapat dipilih gitu sama yang lain gitu. Jadi, kalau aku rasa ya kalau masalah pamflet ya itu mungkin bukan pansos lah ya. Kalau pansos tuh mungkin ngonten sama orang-orang yang followersnya lebih banyak. gitu. Ataupun pas lagi majang fotonya mungkin berdua sama tokoh yang lebih terkenal gitu. Itu pansos sama orang itu. Kalau nempel-nempel foto tuh memang bagian dari demokrasi kan, orang kampanye kan. Mudah-mudahan bapaknya menang ya. Amin. Amin Pak Ustadz. Boleh-boleh aja berarti ya. Boleh aja. Cuman ya itu kalau terlalu norak ya orang-orang kadang-kadang pansos itu kan netizen memperhatikan. Ini orang prestasinya apa gitu loh. Kok dikit-dikit eksis, dikit-dikit foto. Nggak ada larang sih. Cuman dia harus sabar aja kalau ada orang kebuli gitu. Yeah. Yang enak tuh kayak ada beberapa orang public figure ya izin pansos ya gitu. Nah, dia ngaku duluan sebelum dicaci maki orang kan. Nah, jadi panjat sosial itu sebetulnya tidak ada larang dalam Islam. Bahkan sebetulnya bagus kalau untuk kebaikan ya. Oke. Kalau untuk kebaikan. Memang kita berdekatan dengan ulama, berdekatan dengan orang-orang hebat, kemudian kita jadi ikut hebat. Kan sebetulnya orang-orang dekat kita itu sangat berpengaruh tentang hidup kita. Nah, jadi kalau ini teman-teman si Dimas ya, ini Sultan, ini siapa? Sadam kalau berteman dengan artis, lama-lama bisa jadi artis. Bisa, Pak Ustaz. Nah, bisa. Berteman dengan pengusaha, ya, lama-lama kita jadi pansos sama mereka jadi pengusaha juga. Karena memang sifat manusia itu fitrahnya dari dulu Allah ciptakan suka meniru-niru. Manusia itu suka meniru-niru. Kita ketemu pedagang, pengen jadi pedagang. Ketemu atlet, pengen jadi atlet kan. Orang nonton bioskop 2 jam film kungfu nih, 2 jam Ip Man gitu. Oh. Terus dia keluar dari bioskop, cara jalan berubah. Oh, orang mau dihantamin semua kan. Itu biasa, itu memang fitrahnya manusia. Nah, makanya kalau saya sering sampaikan kepada teman-teman anak-anak muda ya, kamu berteman dengan semua orang, tapi bersahabat itu mesti dengan orang-orang hebat saja. Bersahabat itu mesti dengan orang-orang baik, mesti dengan orang-orang saleh. Nah, kalau kita ketemu hafiz Quran, pengen juga ketemu menjadi hafiz Quran. Ketemu orang soleh, pengen jadi soleh. Ketemu ulama, pengen jadi ulama. Nah, maka hati-hati nih, mau pansos sama siapa dulu nih. Nah, kalau mau pansos sama pelaku kriminal ataupun orang-orang yang terkenal tapi dalam hal negatif,
nanti orang akan nilai kita negatif juga. Oh ini temannya si ini nih kata. Nah, maka hati-hati. Ya, apalagi sosial media kan orang hanya melihat kita sekejap 1 menit aja. Iya. Nah, tapi setelah video itu diupload, orang nggak tahu kehidupan sehari-harinya orang itu bagaimana. Jadi pansos oke-oke aja. Pansos untuk kebaikan tadi Iya, boleh-boleh aja. Harus malah. Kalau Sadam sendiri pernah ini juga nggak sama mungkin sama orang terkenal atau public figure biasanya ya, Pak Ustadz ya? Misalnya public figure sih paling sekitaran rumah ya, kayak cuman Pak RT doang gitu-gitu, Pak RT, Pak RW. Pansos sama Oh, bagus sama Pak RT. Biar dikenal sama warga-warga sekitar. Oh gitu. Biar ini apa memang kamu punya keinginan juga untuk jadi berkontribusi barangkali ya. Berkontribusi Oke. untuk lingkungan sendiri di rumah. Betul. Heeh. Apa sih yang bisa didapat kalau misalnya kita tuh pansos sama orang? Karena kan sekarang tuh jelek gitu ya Pak Ustadz ya kalau misalnya dibilang, ih si ini tuh pansos ya, karena ada kepentingan biasanya gitu Pak Ustadz. Kepentingan Yang yang didapat ya nambah followers lah. iya nambah followers Kalau sih itu benar baik gitu. ya, kalau tak baik nambah haters. Jadi ya pokoknya kita punya hati nurani. Sekiranya kita mau post sesuatu ya, ini baik tidak? Ini wajar atau tidak? Ini kalau aku post dengan ini kalau sebatas wajar-wajar nggak ada masalah. Tapi kalau kadang-kadang ada orang sengaja mencaci maki public figure, nah, supaya dia diperhatikan. Nah, kalau peripatah orang-orang Arab sana itu, kalau kamu mau terkenal katanya, kencingin air zam-zam. Tapi itu kan negatif. Iya. Nah, tapi dia terkenal habis itu, cuma dicaci maki satu dunia kan, dilaknat orang satu dunia. Nah, hari ini ada beberapa orang yang saya perhatikan ya, dia sengaja nyerang orang, diserang orang ini, diserang orang ini. Itu dengan harapan orang yang diserang itu merespon dia. Nah, itu pansos juga. Tapi yang menyakitkan setelah diserang, yang diserang nggak tersakiti gitu. Yang diserang ternyata mengabaikan dia, akhirnya malu juga sendiri kan. Maka jadilah orang baik ya teman-teman. Ini kalian mesti adik-adikku semua ya. Ini pada SMA sekarang, udah kuliah, tapi wajah masih kayak anak ABG semua. Subhanallah. Jadilah orang baik. Orang baik tuh dia suka bicara yang baik-baik, mendengar yang baik-baik, melihat yang baik-baik, berpikir yang baik-baik, bahkan sangkanya baik. Sangka baik. Kalau kita lihat orang mempost sesuatu, kita sangka baik. Ataupun kita melakukan sesuatu dengan sangka baik, apa saja. Kalau orang sangka baik, hatinya jadi baik. Kalau orang hatinya baik, nanti matinya baik. Jadi orang yang husnuzon, nanti matinya husnul khatimah. Tapi orang yang su'uzon, kemungkinan besar mati su'ul khatimah. Maka bagaimana hidupmu, begitulah matimu. Jadi orang yang pansos kepada keburukan, nanti na'udzubillah mati bisa su'ul khatimah. Tapi kalau orang pansosnya kepada kebaikan, insya Allah nanti, ingat nggak, ada satu ekor anjing, namanya kitmir. Anjing najis besar, dia pansos dengan 7 orang pemuda soleh. Dia ikut-ikutan aja di belakang. Itu anjing masuk surga. Ini dalam kebaikan ya. Anjing ikut-ikutan berteman dengan 7 orang pemuda soleh. Allah masukkan dia ke dalam surga. Nah, maka dengan semua nih teman-teman kalian tuh ikut dengan semua orang baik. Ada ulama ikuti aja. Kau boleh cuma ngerapin sendalnya dia. Pokoknya dekat-dekat dengan ulama. Besi itu ditempelin sama magnet, lama-lama jadi magnet. Betul nggak? Iya. Nah, makanya jangan malu mempublish kebaikan, jangan malu pansos dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang baik. Ya, tapi kalau dengan orang-orang nggak penting nggak usah lah ya. Karena antum akan mendapatkan bulian orang aja. Di tiap motor posting sama artis, semua posting lagi artis. Hai guys, ini artis. Dan ini nggak penting banget, kalau nggak ada manfaatnya malah jadi mudarat. Gitu. Tapi kalau antum ada ustadz, antum kejar. Ustadz, boleh nggak Ustadz minta doa? Jangan minta foto dulu, minta doa dulu. Hari ini kan orang saking pansosnya sama ustadz tuh nggak pernah minta doa. Ketemu ustadz minta foto aja. Ya, tapi itu bagus juga ya, karena mungkin foto itu akan jadi saksi di akhirat juga, pernah jumpa ustadz kan. Ya, kita sangat baik aja gitu. Cuman mestinya ketemu ustadz tuh cium tangan minta doa. Ustadz minta doa, Ustadz. Doakan saya Ustadz. Izin boleh selfie nggak gitu. Itu nomor sekian. Yang paling utama adalah doa dulu, baru nanti minta foto teman-teman ya. Gitu. Adanya sikap jadi kayak sombong, terus kemudian ria. Kayaknya kita perlu meningkatkan rasa tawadu tadi lah. Ya. Jadi begitu. Tawadu ini sebetulnya intisari ajaran Islam. Tahu tawadu nggak?
Tapi ulama sampaikan tawadhu itu adalah orang yang keluar dari rumahnya dan dia menganggap semua orang lebih baik dari dia. Itu tawadhu. Humble. Nah, bagaimana supaya kita jadi orang yang tawadhu itu ya kita lihat kebaikan orang, lihat keburukan diri sendiri. Gitu. Bukan sebaliknya ya, ngeliatin keburukan. Allah beri dua mata, satu mata selalu lihat kebaikan orang lain, satu mata melihat keburukan diri sendiri. Kalau itu kita lakukan, insya Allah kita akan jadi orang yang dicintai semua orang, ya, ataupun mencintai semua orang. Kalau kita lihat kebaikan orang, kita sayang sama dia. Kalau kita lihat keburukan dia, kita benci sama dia. Nah, makanya etika dalam hidup ini, adab dalam hidup, apalagi beragama, lihat orang tua, katakan orang tua itu lebih baik dari saya. Loh kok bisa? Ya karena dia lebih duluan beramal soleh dari saya, pasti pahalanya lebih banyak daripada pahala saya. Begitu juga kalau melihatnya lebih muda, kalian ini lebih baik dari saya. Kenapa? Saya lebih duluan bermaksiat daripada kalian, pasti dosa saya lebih banyak. Maka ada satu kalimat nih, biar kita jangan sombong ya. Biar kita jangan sombong, katakan setiap hari kalimat ini. Kalian ikuti ya. Sebaik-baik saya, Sebaik-baik saya, lebih baik orang lain. lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain, Seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. lebih buruk saya. Nih teman-teman yang di rumah, kalian ikuti juga ya. Sekali lagi, coba ulangi. Sebaik-baik Baik saya, saya, lebih baik orang lain. lain. Seburuk-buruk Orang lain. Ah, orang salah. lain. Seburuk-buruk saya, lebih buruk orang lain, itu sombong. Itu sombong. Ya. Ulang. Ini salah nih, yang di rumah juga ya. Salah, kalian tulis di kolom komentar ya kalau nonton di sosmed. Sebaik-baik saya, lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang Orang lain, lain, lebih buruk saya. Nah, itu tawadhu. Orang kaya lebih baik, kenapa? Zakatnya aja miliaran, bangun masjid sana sini, bangun pesantren, berangkatin orang haji, berangkatin orang umroh, sedekah, di mana-mana, buat santunan. Pasti orang kaya itu lebih banyak pahalanya dari saya. Dia lebih baik dari saya. Tapi kalau melihat orang miskin, katakan orang miskin itu lebih baik dari saya. Kenapa? Karena tak banyak hisab abang itu di akhirat. Tak banyak hisab kakak itu di akhirat. Pasti dia lebih duluan masuk surga dari saya. Nah, itu tawadhu. Paham? Itu tawadhu.